Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja lalu dikukus. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang ini, dijamin resepnya anti gagal, rasanya enak, lembut dan ada kenyalnya. Cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita siapkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Kemudian masukkan 6 gelas belimbing atau 1500 ml santan. Untuk satu gelasnya penuh ya, seperti ini teman-teman. Gelas kedua santannya juga penuh. Gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, dan untuk yang gelas keenam santannya juga penuh ya. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu semua bahannya ini kita masak ya. Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja, kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan. Kita masak hingga santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran sedang biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya ini teman-teman wajib ya kita masak terlebih dahulu hingga mendidih, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan di bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 4 gelas atau 450 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Untuk satu gelasnya penuh munjung. Gelas kedua tepung tapiokanya juga penuh. Gelas ketiga penuh. Dan untuk gelas keempatnya juga penuh ya. Lanjut masukkan 1 gelas atau 100 gram tepung beras. Untuk satu gelasnya tidak terlalu penuh munjung, kira-kira seperti ini. Masukkan setengah gelas, untuk batasnya seperti ini, atau 50 gram tepung terigu pro sedang. Kemudian semua bahannya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya teman-teman kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisinya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua bahannya udah tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya lebih halus. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 3 adonan. Untuk adonan pertama 840 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya. Kemudian kita mix sekitar 4 tetes pasta coklat biar nanti hasil adonan hijaunya cantik, nggak terlalu ngejreng. Lanjut di adonan kedua 840 ml kita masukkan pasta mocha secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau dan mochanya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Nah, kelihatan teman-teman hasil adonan hijaunya cantik ya, nggak ngejreng. Lanjut di adonan ketiga 200 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan 1/4 sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penamaan warna putih ini opsional ya, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Oke, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Jangan lupa bagian pinggirnya juga kita oles rata biar nanti setelah kue lapisnya mateng mudah dikeluarkan, nggak lengket. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis mocha sebanyak 7 kali. Untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus.
Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk api kompornya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kue lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis kedua coklat. Nah, ini berlaku untuk tiap lapisan biar adonannya nggak ambiar. Setelah 5 menit lapis coklatnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis coklat yang ketiga. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis coklatnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis coklat yang keempat. Untuk videonya saya contohkan 4 aja. Setelah ini lanjut kita kukus semua adonan coklatnya hingga selesai. Setelah lapis coklat selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 200 ml dan untuk lapis putihnya kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih ke lapis hijau, kita kukus sebanyak 7 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis hijaunya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Setelah ini lanjut kita kukus semua adonan lapis hijaunya hingga selesai. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis hijau yang terakhir atau yang ketujuh. Untuk per lapisnya sama 120 ml dan untuk adonan lapis yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kue lapisnya udah matang, selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin kue lapis yang satu ini dijamin resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk hasilnya setelah kita keluarkan dari loyang seperti ini kelihatan, perpaduan warnanya cantik banget ya. Langsung aja ke lapisnya kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Setelah itu kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kue ini bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung besar kecil potongan teman-teman. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman semua, selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat ya. Setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Perpaduan warnanya cantik banget. Tekstur kue lapis yang ini lembut dan kenyal. Langsung aja saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, kenyal, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.